Halo teman-teman, selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Goa Salju Seboto. Nah, kali ini saya ingin share, berbagi dengan teman-teman ya, usaha setir mobil, motor, usaha UMKM, usaha dari kampung. Ada beberapa faktor yang menurut saya itu mempengaruhi keberhasilan, mempengaruhi eksistensi usaha cuci setir mobil dan motor ketika Anda jalankan. Nah, ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal, itu berasal dari diri kita sendiri atau dari ruang lingkungan kita. Nah, jadi itu faktor internal. Diri kita sendiri itu bisa berupa apa saja, baik itu sifat kita, watak kita, kemudian cara pelayanan kita, itu adalah faktor internal. Kemudian yang kedua itu menurut saya ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor atau sebab yang mengaruhi keberhasilan Anda untuk usaha cuci setir mobil motor itu, yang berasal dari eksternal atau dari luar lingkungan, ruang lingkup Anda, termasuk mungkin kawasan daerah Anda gitu ya. Kawasan daerah Anda atau kawasan wilayah Anda semua. Misalkan begini, di Indonesia ini populasinya selalu naik, populasi manusia selalu naik. Tapi mungkin ada beberapa lingkungan atau wilayah-wilayah yang memang itu sangat jauh dari populasi manusia. Artinya terlalu pedalaman itu juga pengaruh. Nah, kemudian juga yang mempengaruhi eksternal itu diantaranya adalah pendapatan per kapita masyarakat itu sendiri. Nah, makanya kalau kita tahu ya, paling tinggi dan paling ramai, populasinya manusia paling banyak itu pasti di Jakarta, karena di kota metropolitan ya. Di sana usaha apa saja pasti bisa laku. Cuman cara bersaingnya harus tepat gitu kan. Yang pertama adalah faktor internal. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan eksistensi ya dari usaha cuci setir mobil dan motor di tempat Anda itu adalah faktor internal. Apa yang mempengaruhi? Yang pertama itu adalah sikap atau mental, atau mental usaha untuk melayani. Nah, jadi sebenarnya usaha jasa setir mobil motor itu usaha untuk melayani. Nah, setiap orang ketika membuka usaha, merintis itu pasti ingin mendapatkan keuntungan, ingin mendapatkan hasil yang lebih. Tapi ibarat kata itu untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, hasil yang maksimal itu, kalau prinsip kita itu melayani, maka kita akan panennya itu lebih lama gitu loh. Nah, jadi prinsip yang pertama itu harus dibangun, prinsip untuk melayani atau memberi solusi kepada banyak orang, membantu banyak orang. Itu prinsip yang pertama, yaitu faktor internal, faktor dari diri kita sendiri. Yang kedua itu adalah semangat untuk bekerja gitu. Jadi teman-teman, jika Anda itu semangat bekerja untuk melayani orang, cuci mobil, cuci motor, itu capek gitu kan. Tapi kalau Anda dan karyawan Anda itu semangat, mencintai atau suka mobil itu seolah-olah milik Anda sendiri. Jadi dibersihkan, kemudian ibarat kata itu disentuh ya. Ibarat kata disentuh, dibersihkan supaya terlihat bersih, rapi. Yang punya itu juga senang. Nah, itu nanti mereka akan mengenali Anda itu sebagai orang yang melayani, sebagai orang yang suka menservis, suka memberikan surprise, suka melayani orang gitu loh. Jadi itu yang faktor internal yang kedua. Kemudian faktor internal yang berikutnya adalah sikap mungkin Anda atau mungkin istri atau mungkin
keluarga panjenengan, juga terhadap orang-orang itu. Kenapa? Karena kalau di kampung seperti saya itu, keluarga saya itu kalau ada orang yang nyuci mobil motor itu biasanya dibikinin minum, dibikinin cemilan, dibikinin kue gitu ya, dibikinin apa, dibelikan kopi gitu kan. Jadi memang itu menurut saya itu faktor keberhasilan untuk karakter orang Jawa seperti saya, karena di sini lebih banyak ke apa namanya itu, kebudayaan atau figur seseorang itu pengaruh gitu loh. Jadi kalau Anda itu ingin dikenal seorang yang melayani, maka sikap Anda harus ramah. Juga orang-orang terdekat Anda itu harus ramah dengan orang yang datang. Kemudian kalian harus supel. Supel itu ya sering berbagi atau banyak menyebut nama orang-orang itu. Nah, silahkan Pak, monggo. Atau monggo Pak pinarak dulu Pak, monggo mampir dulu tempat kami, silahkan. Atau ya apa, pokoknya banyak basa-basi supaya orang itu tidak bosan. Juga jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu over, tapi intinya itu kalian menyapa mereka dengan sikap yang ramah dan yang baik, dan merasa tawaduk gitu ya. Tawaduk itu bukan rendah diri tapi rendah hati, artinya tawaduk gitu ya. Kemudian Anda juga harus merasa sikap Anda itu harus qanaah. Qanaah itu menerima yang mereka berikan. Nah, qanaah itu menerima apa yang mereka berikan. Misalkan mereka itu memberinya tidak banyak, ya itu kalian harus terima ya, dan ucapkan terima kasih, ucapkan matur suwun, ucapkan kata-kata yang sebagai penutupnya itu ucapkan kata-kata yang membangun kebersamaan. Itu kalau di tempat saya di orang Jawa kan begitu ya. Nah, mungkin beda lagi di Jakarta, sudah pelayanannya udah beda, tapi pada intinya itu adalah ketika sikap Anda bangun sebaik-baiknya ya, dengan memuliakan orang, itu mereka akan lebih suka ya, mereka akan lebih senang. Tapi kalian tidak bisa memaksakan mereka itu menjadi pelanggan. Dan kenapa pelanggan itu cocok-cocokan juga gitu. Selama Anda berbuat baik, ramah, memuliakan orang, menghormati orang, memuji orang, dan Anda itu tawaduk dan rendah hati, dan qanaah ya, jangan lupa qanaah itu ada sifat yang baik. Artinya setiap orang yang datang itu ke tempat cuci motor kalian itu pasti sifatnya beda-beda, tapi kalian tetap layani dengan ramah gitu ya. Nah, dengan ramah, nah itu adalah faktor internal yang membuat eksis usaha Anda. Meskipun di saat-saat tertentu usaha cuci mobil motor kalian itu agak sepi, tapi yakinlah selama Anda jalankan terus, itu kurun waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terus berjalan, maka mereka akan mengenali Anda sebagai seorang yang komitmen untuk melayani. Itu faktor keberhasilan yang ketiga, faktor internal sikap Anda. Kemudian faktor internal yang keempat itu adalah perubahan yang ada pada tempat dan sarana usaha Anda. Apa itu yang berubah? Jadi begini teman-teman, saya kemarin kan saya sarankan untuk membuka usaha dengan apa adanya dulu, yang penting ada mesinnya. Nah, secara psikologinya begini. Jadi secara psikologinya orang yang melihat berlalu lalang di tempat Anda setiap hari itu begini. Kalau Anda sekarang itu punya mesin iPower, belum ada tempatnya, kemudian belum ada pelangnya, belum ada spanduknya, kemudian setelah 1 bulan, setelah promo ya, kasih diskon dan sebagainya, ada tempat ruang tunggunya, kemudian ruangannya setelah 1 bulan kalian punya uang, dicat ya, temboknya dicat warna merah atau warna kuning atau warna putih, hijau, dirubah-rubah setiap setahun ya bisa, setiap setengah tahun bisa dirubah-rubah warnanya. Artinya orang itu berganti suasana, mereka semakin penasaran gitu ya. Jadi itu akan mempengaruhi atau menjadi faktor eksistensi usaha Anda gitu. Sehingga orang itu suatu saat itu mereka akan mengenali, baik itu mungkin setahun, 2 tahun, mereka akan mengenali, orang-orang itu akan mengenali Anda itu sebagai cuci mobil dan cuci motor yang eksis. Yang kelima adalah, kalau yang keempat tadi itu adalah
perubahan ya, perubahan tempat, perubahan sarana. Jadi sarana itu kalau dulu Anda belum punya vacuum cleaner, sekarang mulai Anda pengembangan sarana itu ya harus berusaha membeli vacuum cleaner, berusaha membeli kunci-kunci yang dibutuhkan untuk buka sepeda motor, buka mobil, yang kunci-kunci sederhana seperti ke elektrik kunci tembak itu, seperti juga obat-obat yang penting untuk jamur kaca, untuk obat bodi, untuk pewangi dan sebagainya. Seperti pewangi-pewangi itu kalian bisa beli di tempat tempat laundry ya, itu ada biang pewangi. Nah, terus kembangkan terus seperti itu. Jadi jangan stagnan. Kemudian juga tempat itu semakin dibersihkan. Kalau dulu belum punya lantai, kalian bisa plester atau bisa diganti keramik atau batu-batu kecil yang ditata rapi itu atau belikan karpet mobil atau karpet motor yang diinjak itu enggak apa-apa, dia agak lancip-lancip itu ya. Nah, jadi senantiasa kalian itu rubah suasananya, itu akan mempengaruhi eksistensi keberlanjutan cuci mobil, cuci motor di tempat Anda. Jadi faktor internalnya itu. Kemudian faktor internal yang lain adalah selain pelayanan, sikap, faktor pelayanan yang lain adalah harga. Harga itu di tempat Anda bersaing apa tidak gitu. Kenapa? Karena kalau harga itu lebih dari standar tapi kualitas atau servis Anda itu biasa, standar, harganya lebih dari standar tapi kualitasnya, servisnya standar, mungkin cuci motor, cuci mobilnya tidak terlalu bersih, maka yang terjadi mereka akan lari atau pindah ke tempat yang lain, atau mereka tidak nyuci lagi karena sama aja, dicuci sama enggak sama aja. Nah, berarti mereka itu namanya itu kapok atau trauma atau kecewa atau tidak mau lagi. Nah, jadi kalau menurut saya teman-teman ya, jika kalian itu menservis orang, menservis pelanggan, itu lebih baik punya pelanggan tidak terlalu banyak tapi berkualitas. Artinya apa? Pelanggan itu memang betul-betul mereka itu tahu tentang kebersihan gitu. Maka dari sekian banyak orang, ketika Anda cuci mobil motor 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, nanti akan menemukan karakter orang pelanggan-pelanggan itu yang seperti itu. Setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali itu dia pasti datang ke situ untuk cuci mobil atau cuci motor. Karena mereka itu tahu tentang perawatan mobil dan motor. Nah, itu ya faktor internal yang kelima itu adalah kebersihan tempat. Yang keenam itu adalah secara internalnya. Secara faktor internalnya itu juga termasuk karyawan Anda itu harus dilatih. Karyawan itu harus dilatih dan diberikan penjadwalan gitu supaya dia nyuci motornya sendiri atau mobilnya sendiri dengan bersih. Nah, saya sarankan kalau Anda mencari teman untuk usaha atau untuk karyawan cuci sistem mobil motor itu, mereka yang bisa nyopir, bisa nyetir kalau ada. Kalau tidak ada, Anda ajari saja. Nanti Anda bisa diajari. Yang penting orang itu kalau bisa pendidikannya itu minimal SMA. Minimal SMA atau kuliah tidak apa-apa. Kalau kuliah itu lebih bagus karena nanti bisa diajak joinan untuk buka di tempat usaha yang lain, tempat cuci mobil motor di tempat yang lain gitu. Jangan takut untuk merekrut karyawan yang SMA atau SMK atau kuliah sekalipun tidak apa-apa. Alumni S1 itu tidak apa-apa, bahkan S2 juga tidak apa-apa. Kalau Anda punya partner lebih cerdas dan dia jujur, ya saya tahu ya karakter orang lulusan sarjana itu rata-rata alhamdulillah itu orangnya tetap jujur, kredibilitasnya, kemampuannya itu lebih bagus daripada yang SMA ataupun yang SMP ataupun SD. Kejujurannya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dan mereka bisa Anda ajak itu untuk mengembangkan daripada yang lulusan SD atau tidak punya lulusan sama sekali itu lebih sulit mengarahkan, dan mereka itu kayak merasa lebih pinter dan mudah tersinggung, itu yang lebih repot lagi. Jadi itu saran saya. Faktor internal adalah karyawan juga. Nah, karyawan Anda bagaimana? Karyawan itu diajari dan bisa, apalagi dia itu seorang SMA atau SMK atau lulusan sarjana sekalipun tidak apa-apa, lebih bagus itu ya. Jadi dikerjakan berdua, bergantian, atau membuat ide-ide yang baru yang sekiranya nanti bisa membuat pengembangan atau membuat cabang di tempat yang lain. Itu yang faktor internal yang kelima. Faktor internal yang keenam itu adalah
itu adalah promosi ya. Tadi kan ada harga, tarif dan harga, bersaing apa tidak. Yang keenam itu promosi. Kalian selalu buat promosi apa tidak gitu loh. Silahkan kalian buat promosi dan analisa, praktekkan gitu. Promosi banyak sekali, kalian bisa cari, explore idenya masing-masing. Faktor yang keenam ya, keenam apa ketujuh ya, faktor internal keberhasilan usaha cuci sistem mobil motor internalnya adalah yang ketujuh itu, selain promosi, harga, adalah strategi ya, strategi untuk pengembangannya, strategi untuk strategi untuk terus melayani mereka dengan berbagai hal yang pelayanan itu baru dan bervariasi. Nah, baru dan bervariasi itu menurut saya ya. Kalau faktor keberhasilan eksternalnya itu tadi, populasi manusia yang mempunyai sepeda motor dan mobil. Faktor eksternalnya atau faktor yang berasal dari luar itu adalah lingkungan yang baik, lingkungan yang secara tolak ukur parameternya itu ya mereka itu punya motor dan mobil gitu loh. Kemudian juga faktor eksternalnya itu dari luar itu adalah pesaing. Jadi kalau pesaingnya terlalu banyak ya, mungkin dalam satu kampung atau satu jalan atau satu wilayah desa gitu ya, mungkin ya ada satu jalan poros, jaraknya cuman misalkan jaraknya cuman 20 meter, Anda buat cucian jaraknya sama cucian yang kedua itu cuma 20 sampai 200 meter, maka persaingannya terlalu ketat gitu loh. Persaingannya terlalu ketat, maka Anda harus menganalisa jarak, mencari jarak yang sekiranya itu ya 5 sampai 20 kilo atau 10 kilo. 5 sampai 10 kilo itu masih bisa bersaing. Tapi kalau jaraknya cuma 50 sampai 200 meter, 3,5 kilo, itu agak susah. Kenapa? Karena terlihat sekali persaingannya. Itu terlihat sekali persaingannya. Jadi faktor eksternalnya adalah persaingan usaha setir mobil motor di tempat Anda. Sekalipun Anda itu bisa memenangkan persaingan, tapi psikologi Anda atau semacam perasaan Anda itu pasti tidak enak itu. Kenapa? Karena 200 meter ke samping kanan ada cucian mobil, samping kiri ada cucian motor. Nah, kan tidak enak. Coba juga tetap dianalisa, dikembangkan strateginya. Kalau terpaksa harus berdiri situ ya tidak apa-apa. Tapi pada intinya itu sebenarnya itu hanya faktor-faktor ya, artinya bukan penentu. Faktor itu adalah estimasi atau perkiraan yang menentukan keberhasilan saja. Kalau saya sendiri ternyata di kampung dan sudah ada pesaingnya di sekitar 1 kilo di tempat saya ada cuci mobil, cuci motor pakai hidrolis, tapi tidak masalah gitu, karena saya itu kembangkan di beberapa usaha, seperti usaha salon mobil, detailing mobil, seperti usaha rental alat gunung, kemudian juga saya juga jualan alat-alat yang lain, kemudian saya juga kembangkan di banyak hal ya. Intinya kalau Anda itu mau bersaing, maka harus siapkan banyak variasi layanannya, termasuk ganti oli mobil, ganti oli motor, kemudian juga apalagi yang lain yang bisa diberikan, bisa dijual jasanya juga sama mereka. Itu menurut saya teman-teman yang mempengaruhi keberhasilan teman-teman untuk usaha. Jadi silahkan mengeksplor gitu ya.